Shalom, selamat pagi. Sungguh hanya karena anugerah Tuhan, semalam boleh berlalu dan pagi ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat untuk menikmati hari yang baru dan berkat baru yang sudah Tuhan siapkan untuk kita, yang boleh kita nikmati bersama dengan keluarga kita tercinta. Bacaan Alkitab bersama kita hari ini sudah sampai kepada kitab Mazmur pasal 78 sampai dengan yang pasal 80. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai dengan 20. Dari Mazmur pasal 80 ayat 4 bunyinya, "Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar maka kami akan selamat." Ada 3 kali pemazmur menaikkan doa agar Tuhan memulihkan keadaannya. Setelah pada Mazmur pasal 80 ayat yang keempat, pada Mazmur pasal 80 ayat ke-8 dan Mazmur pasal 80 ayat ke-20, "Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar maka kami akan selamat." Saat menulis Mazmur ini, pemazmur sedang dalam mengalami penderitaan. Pada Mazmur pasal 80 ayat ke-5 sampai dengan ke-7, pemazmur mengungkapkan keluhan umat Allah saat sedang merasakan murka Allah yang menyala. Kondisi mereka sangat menderita, dikatakan seperti makan roti cucuran air mata dan minum air mata berlimpah-limpah. Keadaan ini mendesak mereka untuk kembali kepada Allah. Umat Allah merindukan kasih Allah yang besar, sebagaimana dahulu Allah sudah memimpin mereka, membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Sama seperti pemazmur yang mengalami penderitaan. Banyak hal yang kita alami akhir-akhir ini membuat kita juga menderita. Hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Setelah sempat menurun tingkat penularan COVID di negara kita, belakangan ini badai COVID kembali melanda Indonesia dengan semakin luar biasa. Orang-orang yang kita kenal, bahkan keluarga terdekat kita, ada yang terinfeksi COVID, sehingga harus melakukan isolasi mandiri. Bahkan ada yang meninggal dunia. 3 minggu yang lalu saya harus kehilangan salah seorang kakak saya karena menderita penyakit COVID ini. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Dengan diberlakukannya PPKM darurat, maka akan berpengaruh pada pekerjaan kita dan perekonomian kita. Adalah hal yang tepat, sama seperti pemazmur. Di saat kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran, kita boleh datang kepada Tuhan, memohon agar Tuhan boleh memulihkan hidup kita. Pemulihan akan kita alami bila kita mau datang kepada Tuhan dan mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan keluarga kita. Maka pemulihan itu akan terjadi. Seperti dituliskan oleh pemazmur pada Mazmur 126 ayat 1 sampai ke-2. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, "Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini." Ya, pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan keluarga kita, sehingga kita boleh menceritakan kepada semua orang akan perkara besar yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan keluarga kita. Sebelum menutup doa permohonannya, ada sebuah komitmen yang diucapkan pemazmur di ayat ke-19. "Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu, biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu." Biarlah kita tidak hanya meminta-minta saja, tapi kita juga boleh memberikan komitmen kita untuk hidup tidak menyimpang dari jalannya dan tetap setia kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengalami pemulihan dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Selamat menjalankan aktivitas pada hari ini, tetap sehat, tetap semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.